Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa dan Rasul yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, kita berada di bulan suci Ramadan. Kita menunaikan ibadah puasa. Semoga dengan ibadah puasa ini mengantarkan kita menjadi pribadi yang senantiasa berubah ke arah yang jauh lebih baik. Jika kita berbicara tentang puasa, secara sunnatullah ada banyak makhluk di muka bumi ini yang juga mengalami aktivitas yang sama, tentu dalam rangka untuk menjaga kualitas dan kelangsungan hidup. Ambil contoh misalnya puasa ayam, induk ayam yang mengerang sehingga kemudian mengubah telur menjadi makhluk baru yang berbeda dengan bentuk yang disebut dengan anak ayam. Selain itu, dari sekian banyak puasa hewan yang dapat kita ambil pelajaran agar kemudian puasa kita juga menjadi puasa yang bisa mengantarkan pada perubahan yang semestinya, yakni puasanya ular dan ular sutra. Ular salah satu makhluk yang juga melakukan aktivitas puasa dalam rangka menjaga kelangsungan hidupnya. Salah satu yang harus dilakukan ular adalah mengganti kulitnya secara berkala. Tidak serta-merta ular itu dapat menanggalkan kulit lamanya dan kemudian berubah menjadi kulit baru. Ia harus berpuasa tanpa makan dan kemudian mengalienasi diri, mengurung diri dalam waktu tertentu. Setelah puasanya tunai, kulit ular terlepas dan muncullah kulit baru. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari puasanya ular? Wajah ular sebelum dan setelah berpuasa sama. Nama ular sebelum dan setelah berpuasa juga sama. Makanan ular sebelum dan berpuasa juga sama. Cara bergerak ular sebelum dan setelah berpuasa juga sama. Bahkan tabiat dan sifat ular sebelum dan setelah berpuasa juga sama. Berbeda halnya dengan puasa ulat sutra. Kita tahu ulat sutra termasuk hewan yang paling rakus, karena hampir sepanjang hidupnya, sepanjang waktunya dihabiskan untuk makan. Tapi begitu sudah bosan makan, ia lakukan perubahan dengan cara berpuasa. Puasa yang benar-benar dipersiapkan untuk mengubah kualitas hidupnya. Karenanya itu, ulat sutra diasingkan dirinya, badannya dibungkus rapat dengan kokon atau kepompon sehingga tak mampu lagi melampiaskan nafsu makannya. Setelah berminggu-minggu puasa, maka keluarlah dari kokon atau kepompon tersebut makhluk baru yang sangat indah bernama kupu-kupu. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran puasa ulat sutra? Yang pertama, wajah ulat sesudah berpuasa berubah menjadi indah mempesona. Nama ulat setelah berpuasa juga berubah menjadi kupu-kupu. Makanan ulat sesudah berpuasa tidak lagi memakan daun, tapi bahkan mengisap madu. Cara bergerak ulat tidak lagi menjalar, ya. Setelah berpuasa dia terbang di awang-awang. Tabiat dan sifat ulat berubah sangat total. Ketika masih menjadi ulat, bahkan dia cenderung menjadi perusak alam, pemakan daun. Begitu menjadi kupu-kupu, dia menghidupkan dan membantu kelangsungan kehidupan tumbuhan dengan cara membantu penyerbukan bunga. Demikianlah yang bisa kita ambil pelajaran dari puasanya dua jenis makhluk, yakni ular dan ulat sutra. Jika ular berpuasa, ya, tapi kemudian tidak menghasilkan perubahan yang signifikan setelah mengalami masa puasa, berbeda dengan ulat, maka sejatinya kaum muslimin ketika berpuasa juga bisa menghasilkan perubahan, menghijrahkan dirinya, ya, dari ketaatan yang biasa-biasa menjadi ketaatan yang paripurna. Tentu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, agar mukmin itu menjadi hamba Allah yang muttaqin. Ya, sebagaimana hikmah diwajibkannya ibadah puasa agar kita bertakwa. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam
Aisar At-Tafasir menjelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, yakni agar dengan puasa itu Allah mempersiapkan kita untuk melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu dilaksanakan karena adanya kesadaran jiwa dan akal. Maka pelaksanaannya tentu memerlukan kesadaran akal. Ya. Karena itulah takwa bisa juga dimaknai sebagai kesadaran akal dan jiwa serta pengetahuan syar'i terhadap wajibnya mengambil perkara halal dan haram sebagai standar bagi seluruh aktivitas, lalu kita merealisasikannya secara praktis atau amali di dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah seharusnya pasca Ramadan nanti akan lahirlah manusia-manusia baru, keluarga baru dan masyarakat baru yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ajaran Islam, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Bukankah ketakwaan yang diperintahkan oleh Allah tidak hanya bersifat individual? Maknanya tentu bahwa pribadi yang baik tentu tidak sangat kompatibel dengan masyarakat yang mengingkari syariah Allah Subhanahu wa taala secara total. Walhasil maka puasa yang kita jalani di Ramadan ini seyogyanya bisa menjadi pemicu bagi kita umat Islam untuk mewujudkan ketakwaan hakiki, yakni ketakwaan yang lahir tadi dari pemahaman syar'i, kesadaran akal dan jiwa kita itu, bahwa ketakwaan itu menghendaki penerapan syariat Islam secara kafa dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi kehidupan individu, kehidupan keluarga, masyarakat dan negara. Inilah wujud keimanan dan ketakwaan yang sebenarnya yang dikehendaki, yang paripurna dari pelaksanaan ibadah puasa yang kita kehendaki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk negeri tersebut dia beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit maupun dari perut bumi. Tetapi mereka banyak mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Karena itulah mudah-mudahan puasa yang kita tunaikan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini bisa mengantarkan kita menjadi pribadi yang berubah lisan, perbuatan senantiasa terikat, terstandarisasi oleh perkara halal dan haram. Keluarga, masyarakat dan negara ini senantiasa menjadikan Quran sebagai panduan. Itulah perubahan yang dikehendaki dari ibadah puasa, dan itulah inti dari takwa yang tentu menjadi hikmah dari disyariatkannya ibadah puasa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.